Hai guys, selamat datang di channel Gudang Film. Di channel ini kita akan mengulas seputar alur cerita film serta point of view film yang akan kita bahas guys. Dan bagi kalian yang membutuhkan rekomendasi film, bisa stay tune di channel ini dengan cara subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya. Tidak lupa juga saya peringatkan kepada kalian bahwa video ini berisi spoiler film yang nantinya akan kita bahas. Dalam video kali ini kita akan membahas film yang bergenre drama fantasi petualangan. Ya, apalagi kalau bukan Life of Pi. Film yang dirilis tahun 2012 ini berhasil menjadi film paling laris pada tahun itu. Semua itu berkat alur cerita film yang sangat menarik, bertema ketuhanan namun dibalut dengan tata artistik yang menarik dan ilusi gambar yang begitu cantik. Life of Pi merupakan film yang disutradarai oleh Ang Lee, serta diperankan diantaranya oleh Suraj Sharma, Irfan Khan, Tabu, dan Adil Hussain. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang penulis bernama Yann Martel yang tengah mengunjungi pendongeng India terkenal bernama Pi Patel. Penulis itu tertarik dengan kisah Pi Patel sehingga ia meminta Pi untuk menceritakan kisahnya. Penulis itu lalu bertanya mengenai asal mula nama Pi Patel yang dia kira berasal dari salah satu simbol matematika. Pi lalu menjelaskan kalau nama Pi berasal dari nama kolam renang paling indah di negara Prancis, yaitu Piscine Molitor. Namun di sekolahnya nama Piscine sering diplesetkan menjadi Pising, yang dalam bahasa Inggris berarti kencing. Maka mulai saat itu Piscine ketika perkenalan di kelas selalu menyampaikan dengan cara menulis di papan tulis tentang pelafalan namanya yang menjadi Pi Patel, yang diikuti dengan menulis konstanta lambang perbandingan antara diameter dan keliling dalam sebuah lingkaran sebagai penegasnya. Pi tinggal di kota Pondiceri, India. Ayahnya seorang pengusaha sukses sekaligus pemilik kebun binatang terbesar di kota itu. Sedangkan ibunya adalah seorang ahli tanaman. Pi juga mempunyai seorang kakak bernama Ravi Patel. Saat hendak makan, penulis itu terkejut kepada Pi karena Pi berdoa dan mengucapkan kata amin, yang menurutnya orang Hindu tidak melakukan itu. Ya, ibu Pi ialah seorang penganut agama Hindu. Pi kecil mempelajari beberapa agama. Pertama, ia diajak melihat ritual agama Hindu bersama orang tuanya. Kedua, Pi pergi ke sebuah gereja untuk belajar agama Katolik. Dan yang ketiga, Pi pergi ke masjid untuk mempelajari agama Islam. Pi berusaha untuk menganut 3 agama sekaligus. Ayah Pi ialah seorang ateis yang hanya mengajarinya tentang duniawi dan kenyataan. Ia lalu memberitahu kepada Pi kalau ia tidak bisa mempercayai 3 agama secara bersama, sebab hal itu sama dengan tidak percaya sama sekali. Suatu hari Pi bersama Ravi pergi menuju kandang Richard Parker. Ya, Richard Parker ialah harimau baru peliharaan ayahnya. Pi lalu memberi makan harimau itu. Namun ayahnya tiba-tiba datang dan langsung memarahinya. Ayahnya memberitahu betapa bahayanya harimau itu dengan cara menaruh seekor kambing di depan pintu kandang. Dan benar saja, Richard Parker langsung menerkam kambing itu. Singkat cerita, Pi sekarang sudah beranjak dewasa. Pi yang tengah menabuh alat musik bertemu seorang wanita yang bernama Anandi. Anandi membuat Pi jatuh cinta sampai-sampai Pi mengikuti kemana saja Anandi pergi. Kejadian itu membuat Pi semakin dekat dengan Anandi. Namun kisah cintanya harus terhenti karena ayah Pi memutuskan untuk pindah bersama keluarganya ke Kanada dan memboyong seluruh koleksi binatangnya untuk dijual ke Amerika. Sebelum berangkat, Pi menyempatkan diri bertemu dengan Anandi untuk berpamitan. Pi bersama keluarganya akhirnya bertolak dari Madras, India menuju Kanada menggunakan sebuah kapal kargo milik Jepang yang bernama Simsum. Karena seorang vegetarian, Ibu Pi tidak mau makan daging yang diberikan koki kapal dan meminta digantikan dengan sayuran. Namun sang koki menolaknya, yang membuat ayah Pi marah dan berkelahi dengan koki itu, sehingga mereka semua hanya diberi makan nasi tanpa lauk.
Akan tetapi ada seorang pelaut Jepang yang menghampiri mereka, menawari lauknya kepada keluarga Pi, namun mereka menolak. Hari demi hari sudah terlewati, sampailah mereka di Palung Mariana, palung terdalam di dunia. Malam itu cuaca sedang badai. Pi yang terbangun dari tidurnya akhirnya keluar untuk melihat badai. Pi merasa sangat senang dan berteriak meminta badai yang lebih besar. Tapi naas, kapal yang ia naiki ternyata tidak kuat untuk menahan terjangan badai Samudra Pasifik. Pi berusaha menyelamatkan keluarganya, namun seorang awak kapal melempar Pi ke sebuah sekoci. Diikuti juga seekor zebra yang ikut melompat ke atas sekoci bersamanya. Kapal itu lalu tenggelam ke Palung Mariana. Setelah badai, Pi terbangun di sekoci dengan seekor zebra, seekor orang hutan yang cerdas, serta seekor hyena yang muncul dari bawah kain terpal yang menutupi setengah sekoci, yang memaksa Pi untuk mundur ke ujung sekoci. Pi berusaha membuat rakit dari pelampung yang ada di dalam sekoci. Namun tak lama hyena itu membunuh zebra dan juga orang hutan yang berada di sekoci tersebut. Ketika hyena itu hendak melawan Pi, Richard Parker tiba-tiba muncul dari bawah terpal, lalu menerkam hyena itu dan mencoba membunuh Pi, sebelum akhirnya Pi mundur ke ujung kain terpal sekoci. Pi lalu memutuskan melompat ke rakit yang telah ia buat demi keselamatan dirinya. Tak lupa, ia juga memindahkan semua makanan yang ada dalam sekoci itu ke rakit kecilnya. Pi berusaha meminta bantuan dengan menulis kertas yang kemudian dimasukkan ke dalam sebuah kaleng, dengan harapan ada orang yang menemukan kaleng tersebut. Pi tampak putus asa dan berserah diri kepada Tuhan, semoga ada keajaiban yang datang kepadanya. Ia lalu mempelajari buku tentang survival yang ia dapat dari dalam sekoci. Pi terus berusaha untuk menjinakkan Richard Parker, akan tetapi tidak semudah yang ia bayangkan. Langkah pertama, Pi mulai memberikan air minum kepada Richard Parker. Richard Parker yang mulai kelaparan memutuskan terjun ke laut untuk berburu ikan. Pi yang tahu hal tersebut memanfaatkan untuk naik ke atas sekoci. Ketika Richard Parker mendekat ke sekoci, Pi berusaha membunuh Richard Parker dengan sebuah kapak. Tetapi akhirnya ia menghentikan niatnya dan membantu Richard Parker untuk naik ke atas sekoci menggunakan sebuah papan sebagai pijakan. Pagi harinya, Pi berhasil menangkap seekor ikan yang kemudian diberikan kepada Richard Parker yang kelaparan. Malam harinya, fenomena aneh terjadi. Air laut bercahaya, ikuti munculnya paus bungkuk yang membuat gelombang besar, sehingga menghancurkan rakit dan persediaan makanan Pi yang ada di rakit tersebut. Sehingga mau tidak mau Pi harus naik ke atas sekoci bersama Richard Parker. Namun tiba-tiba banyak ikan-ikan kecil yang terbang ke arah sekocinya. Terlihat juga seekor satu ikan besar yang juga ikut masuk ke dalam sekoci, yang membuat Pi bersama Richard Parker berebut ikan itu. Pi berhasil mengambil ikan itu, sementara Richard Parker memakan ikan-ikan kecil. Pi lagi dan lagi berusaha menjinakkan Richard Parker secara perlahan-lahan. Ketika dirinya tengah melihat segerombolan lumba-lumba, Pi melihat kapal dari kejauhan. Ia berusaha menembakkan flare gun, namun kapal itu tetap tidak tahu dan kembali menghilang. Kini Pi berhasil menjinakkan Richard Parker dan semakin dekat dengannya. Ketika Pi dan Richard Parker tengah bersantai, ada badai besar yang menerjang sekoci mereka, yang membuat mereka berdua terombang-ambing di atas sekoci. Badai itu membuat rakit kecil Pi harus hancur dan hilang entah kemana. Singkat cerita, badai sudah berakhir. Terlihat juga Richard Parker yang terbaring lemah tak berdaya di atas sekoci. Melihat Richard Parker sekarat, kini nasib Pi hanya bergantung kepada Tuhan. Bahkan ia berterima kasih kepada Tuhan telah memberinya hidup dan sudah siap untuk mati. Namun sekali lagi Tuhan sepertinya sayang kepada Pi. Mereka kemudian terdampar di sebuah pulau terapung dari pepohonan yang saling berhubungan. Pulau itu memiliki hutan yang subur,
kolam air tawar, serta populasi meerkat yang besar yang memungkinkan Pi dan Richard untuk makan minum dengan bebas sesuka hati mereka untuk menambah suplai tenaga. Saat malam hari, Richard Parker tidur di atas sekoci dan Pi tidur bersama meerkat di atas pohon. Pada malam hari juga pulau itu berubah menjadi organisme karnivora raksasa. Kolam air yang awalnya tawar berubah menjadi asam dan mencerna apa saja yang berenang di dalamnya. Pi menyimpulkan bahwa pulau itu menjadi liar setelah menemukan gigi manusia yang tertanam di dalam sebuah bunga. Keesokan paginya, Pi bersama Richard Parker memutuskan pergi dari pulau itu dan melanjutkan perjalanannya. Tidak lupa ia juga membawa perbekalan sebanyak yang mereka bisa. Pi bersama Richard lalu melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, sekoci yang mereka tumpangi sampai di pantai Meksiko. Pi yang terbaring lemas di pasir hanya bisa melihat Richard yang berjalan perlahan menuju hutan meninggalkan dirinya. Ia sangat sedih karena Richard Parker meninggalkannya begitu saja. Pi diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit. Terlihat juga agen asuransi dari perusahaan kapal Simsum yang mewawancarainya, tetapi mereka tidak mempercayai cerita Pi dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Pi menceritakan sebuah kisah yang berbeda, di mana hewan tersebut digantikan dengan manusia, ibunya sebagai orang hutan, pelaut yang ramah sebagai zebra, dan juru masak kapal sebagai hyena. Dalam kisahnya, si juru masak membunuh pelaut dan memakan dagingnya. Ia juga membunuh ibunya sebelum Pi membunuhnya dengan pisau. Agen asuransi merasa tidak puas dengan cerita Pi. Mereka lalu pergi tanpa mewawancarai Pi lebih jauh. Pada akhir film, kita diperlihatkan kembali Yann Martel yang mewawancarai Pi dan mengaku kesejajaran antara dua kisah tersebut. Ia mencatat bahwa pada kisah kedua Pi mengisi peran harimau Richard Parker. Pi bertanya kisah mana yang penulis lebih suka dan Yann Martel memilih kisah pertama. Dan begitulah yang terjadi dengan Tuhan. Dan film pun tamat. Oke guys, mungkin sekian pembahasan alur cerita film pada video kali ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa tinggalkan like serta subscribe-nya ya guys. Dan apabila ada saran video, silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata, see you to the next video and goodbye.